Pak Ustadz mana ya? Waalaikumsalam. Panjang Tamu saya udah datang belum? Udah Pak. Dari tadi nungguin Pak Ustadz itu. Ini kayaknya tamu istimewa ini. Mohon maaf. Iya. Pak Ustadz, Baik, saya biasa ya. Biasa, oke, Sini siap. tuh. Silakan Pak Ya. Ustadz, duduk sini Ya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Afan, ini Iya, saya Pak Ustadz. terlambat. Ini harus menyiapkan anak-anak buat sahur. Mohon maaf. Apa-apa, Kak? Alhamdulillah. Udah lama? Baru datang. Oh, alhamdulillah. Oh, ini yang santrinya. Ya, Siapa namanya? Namanya Andri. 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 Lagi ya. Pak Ustadz, ini saya jadi tertarik banget ini. Iya. Tamunya Pak Ustadz ini unik banget. Ini sebenarnya siapa sih di Alhamdulillah, Bapak ini ini? luar biasa. Ini orang yang sangat luar biasa. Ustadz Husain ini dia mengajarkan bukan sekedar, kalau saya kan santri yang normal semuanya, nggak ada kebutuhan khusus. Tapi beliau ini punya santri-santri yang nggak bisa komunikasi dengan normal karena ada tunarungu. Oh, ini Pak Husain, Iya. Ustadz ya? Iya. Masya Allah. Mengajarkan. Dan mengajarkan santri yang tunarungu. Ya, makanya Allah, saya luar tadi mau biasa banyak sekali. belajar karena juga di antara, mohon maaf, yang sering berkomunikasi dengan saya itu juga beberapa santri yang tunarungu. Kalau saya boleh tahu nih latar belakangnya berdirinya pesantren ya. Pesantren ini seperti apa gitu sampai akhirnya Bukan pesantren. Apa? Oh, semacam rumah belajar. rumah belajar tapi isinya tunarungu semua. Ya, tunarungu. Oh, Ada gitu. yang dewasa, ada yang masih pelajar. Namanya apa kalau boleh tahu, Pak? Namanya Kolbun Salim. Kolbun Salim. Fastabikul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan adalah istilah yang kerap kita dengar, terutama di bulan suci Ramadan. Istilah itu pula lah yang nampaknya menjadi pemicu bagi Muhammad Husain Abdullah atau yang biasa dipanggil Ustadz Abdullah untuk menjadi seorang pengajar. Uniknya, mereka yang menjadi murid sang Ustadz bukanlah seperti orang kebanyakan. Mereka adalah kaum tunarungu. Setiap minggunya pria kelahiran Bukit Tinggi 2 September 1985 ini mengajarkan bahasa isyarat bagi para tunarungu dari sebuah rumah kontrakan di Parung, Bogor yang ia namai Rumah Quran Tunarungu Kolbun Salim. Nah, salah satu lulusan Rumah Quran besutan Ustadz Abdullah adalah Andri. Andri yang berprofesi sebagai marbot masjid kini telah mampu berdakwah menggunakan bahasa isyarat. Ia adalah bukti konkret dari kegigihan Ustadz Abdullah dalam menjalankan misi mulianya mengajarkan Al-Quran untuk kaum tunarungu. Tapi, apa sebenarnya yang melatar belakangi pendirian Rumah Quran Kolbun Salim? Dari mana dana operasionalnya? Yuk kita saksikan jawabannya di Ngopi Ramadan pagi ini. Sebenarnya masuk dari Ustadz Husain untuk mendirikan ini itu apa sih sebenarnya? Ya, karena prihatin dengan keadaan mereka gitu. Nah, karena di lapangan mereka ini kebanyakan banyak nggak paham ilmu agama. Oke. Nah, jangankan ngerti masalah fikih, sholat, zikir dan sebagainya. Ditanya Allah saja mereka nggak ngerti. Tapi gimana dong komunikasi? Dulu belajar di mana Pak Husain? Kok bisa berkomunikasi? Aduh. Ah, Dulu saya belajar sama ada ketika itu dai dari India. Dai dari India? Ya, penerjemah bahasa isyarat agama, Ustaz. Oh gitu? Ya, penerjemah bahasa isyarat agama. Saya belajar di situ dan beliau menceritakan tentang keadaan teman-teman tunarungu ini. Yang bikin saya menyentuh di hati itu, Ustaz. Ketika ditanya Allah ada berapa? Allah ada 10, ada 100, ada 2, ada 50. Allah, ya Allah. Jadi tauhid betul-betul belum ngerti. Iya, sama gitu, Iya, Ustaz. berarti sama sekali nggak ada Iya. pendidikan tentang itu ya. Gitu. Jadi dari situlah saya mulai ada kesemangatan, Ustaz, untuk belajar bahasa isyarat, untuk bisa mengajarkan kepada mereka ini komunikasi. Pak, memang Pak Ustadz ini memang ada yang khusus memang untuk belajar agama Islam di bahasa isyaratnya atau memang sebenarnya bahasa isyarat ini sama aja di mana-mana? Oh, kalau setiap negara ada perbedaan, Bang. Oh, ada perbedaannya. Ada perbedaan. Cuma kalau bahasa isyarat Al-Quran, bahasa isyarat umum itu nggak sama, beda. Oh, jadi kalau misalkan Al-Quran menjelaskan Al-Quran di bahasa isyaratnya beda?
Kalau baca Al-Qur'annya. Oh, oke. Tapi kalau Al-Qur'annya ya kita terjemahkan dengan bahasa umum. Oh, gitu. Tapi berarti mereka tidak membaca bahasa Arabnya gitu. Enggak, cuma sekarang kan sudah ada itu Bang, Ustadz. Isyarat khusus hijayah. Nah, seperti ini kan seperti alif, Alif. ba, Heeh. ta, Sa. sa, ja, ha, kho, da, gitu. Nah, jadi bacanya berhuruf-huruf. Terus ketemunya Bang Andri di mana waktu itu? Beliau ini kan penjaga masjid di daerah Kalideres. Oh. Jadi istrinya tuli, Oh, marbot. Istrinya juga tuli. tuli juga. Nah, anak-anaknya normal. Oh, anak-anaknya normal. Oke, Masya Coba Allah. Masya Allah. saya pengen tahu dong, Pak Andri hijaiyah. Coba suruh hijaiyah, nanti dia apa misalnya? Suruh hijaiyah batasa gitu. Nah, Coba. alif Hmm. pelan-pelan. Ah. Sa, ja, ha, kho, Hmm. da, Dal gini ya? ya, da, za, Ya. ro, zai, sin, shin, sot, dot, to, zo, ain, ghain, fa, kof, kaf, lam, Hmm. mim, nun, ha, waw, ya. Ustaz, kalau misalkan subhanallah, misal subhanallah menggunakan bahasa isyarat itu seperti apa? Subhanallah, subhanallah. Oh, begini, subhanallah. Ya, ini kan lagi zikir ya Bang. Subhanallah. Subhanallah. Nah, kalau Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kalau misalkan baca surat Al-Fatihah misalkan gitu. Itu gimana? Oh, berhuruf-huruf. Oh, per huruf. Ya, cuma saya kalau harus tengok Quran kalau kayak bismillah kan. Karena ada huruf ba, bis ya salah. Ada sin, ada mim, bismi. Berarti waktunya cukup lama ya untuk Iya. itu ya? Tapi itu diikuti mimik nggak biasanya? Oh, Kalau kita lihat mimiknya nggak bisa ini ya? Oh, Nggak bisa, harus nggak dengan bisa. isyaratnya. Iya. Kayak gini kan Bismillahirrahman, ya kan. Nah, Coba Bismillahirrahmanirrahim biar saya ingin tahu prakteknya gimana kalau Bismillahirrahmanirrahim. kalau dia yang berhuruf-huruf belum hafal, Ustaz. Oh, benar nggak bisa. Belum hafal dia, cuma ya dia bisa kayak Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Ustadz, kita tahan dulu nih. Ini kita dari tadi nungguin kopi nggak datang-datang nih kopi kita nih. Mana kopinya nih? Iya. On the way, on the way. Keburu way. dingin. Keburu dingin, nggak enak Keburu lagi. dingin kopinya. Pak Ustadz, Ini dia sampaikan hadis Nabi Muhammad, Ustaz. Ya. Orang yang barang siapa yang di dekat kematiannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha La ilaha illallah, illallah. maka jamin surga. Masya Allah. Masya Allah. Disampaikan hadis Nabi. Dia Jamin akan surga. masuk surga. Silahkan Ini dulu ada. diminum kopinya. Silakan minum. Sambil saya nanya Gimana, juga. gimana? Silahkan. Silahkan. Silakan Terus diminum. minum. Minum. Oh, alhamdulillah. Silahkan. Silahkan minum. Iya. Insyaallah. Ini Ya. sambil saya bertanya juga kepada Pak Ustadz Hussein, sebenarnya ini ada biayanya nggak sih? Atau apakah ada donatur di rumah Quran tersebut? Sebelum dijawab saya tolong dong bagaimana rasanya gimana? Kopi mana? Bagaimana kopi? Rasa? Enak. Oh, Rasanya kopinya, enak. Rasanya enak. Rasanya Oh enak. gini. Mungkin boleh Di dijawab gimana? yang tadi. Sumber dananya gimana? Sumber dananya Iya. atau Kalau dana ya mandiri ya Bang Ustaz. Iya. Masya Allah. Mandiri. Ya mandiri sendiri. Daya untuk rumah Quran sendiri bayar. Ini for free semua. Dan belum ada donaturnya gitu. Oh belum. Belum ada. Insya Allah mudah-mudahan nih Ya. abis ini banyak donatur ya. Mereka Ustaz ya. profesinya apa rata-rata? Kayak Pak Andri sendiri apa? Dia jaga masjid. Oh, marbot. Ya marbot. Marbot. Jaga masjid. Nah, pasti ada kesulitan ya, Iya, Pak Ustadz ya. Itu pasti suka dukanya gimana? Suka dukanya membangun ini selama setahun terakhir ini, terus udah gitu kesulitan di saat mengajar
kepada para santri ini apa sih, Pak Ustadz? Yang sulit itu ngajar tunarungu belum bisa isyarat. Oh, ada juga yang belum bisa isyarat. Ya. Betul. Jadi Nah, itu saya pelan-pelan ajari, pelan-pelan isyarat, A, B, C, pelan-pelan. tapi mereka juga paralel juga di SLB atau di mana gitu nggak? Ada sekolah, Heeh. tapi putus, Tat. Oh, ada khusus. Putus Putus sekolah. sekolah. Putus sekolah. Putus sekolah. Jadi betul-betul ada yang nggak punya basic sekolah di SLB gitu nggak ada? Ada. Ya. Kalau yang sekolah SLB gampang kita ajarnya. Udah. Kalau Pak Andri sendiri belum pernah. Dia sekolah dulu sekolah. Dulu sekolah. Iya. Oh, makanya bisa. Sekolah. Ya, Sekolah ya. di mana? Tanyain di mana? Sekolahnya. Dulu sekolah mana? Gombong. Gombong. Ustaz. Gombong, Jawa Tengah. Ya, Jawa Gombong, Tengah. Tengah. Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah dulu Jawa sekolah. Tengah. Iya. Masya Allah, itu ini ini benar-benar luar biasa loh, Iya. Pak Ustadz. Maksud saya kan perlu kesabaran yang ekstra Iya. lah. Ekstra Karena kan itu. maksudnya untuk komunikasi biasa aja kan maksudnya Iya, nggak susah. gampang ya gitu. Jadi gitu. Nah, apalagi isyarat. apa namanya mengajarkan agama ya. Iya. Nah, terus Kan kita harus fokus lihat terus kan. Mm-mm. Nggak bisa kalau kita itu mengaji biasa kan di sambil merem aja masih bisa dengerin. Ngajar masih isyarat, apa. Tapi ini kan agama, semuanya harus sulit. fokus terus. Gitu. Iya. Nah, ini benar-benar mandiri ya semuanya. Maksudnya Enggak, itu di bawah yayasan apa? Enggak mandiri, Ustaz. berarti Oh, biaya mandiri. sekolah nggak ada? Ada. Oh, ada biaya Ada. sekolahnya ada. Saya Berapa kan, kalau kan boleh tahu? Saya kan sewa kontrak nih, rumah. Itu rumah. Ah, Bukan di jadi- masjid ya? Bukan di Bukan, rumah, Ustaz. di rumah. Rumah belajar. Ya. Nah, itu biasanya saya minta setiap bulan itu infaknya 300. Oke. Nah, kalaupun nggak ada kesiapan, ya ikhlas saja. Gitu. Oh, oke, 300.000. jadi Itu Iya. Itu untuk sebulan. Ya sebulan. Padahal masuknya Ah, seminggu berapa kali? 3 kali, Ustaz. 3 kali seminggu, 300 ya. Itu kerja bakti juga. Iya. Paling untuk menutupin itu aja paling ya. 300 Karena ada kesibukan lain juga gitu, Ustaz. Oh gitu. Ya. Pengajarnya berapa orang? Alhamdulillah baru 2 orang. 2 orang. Tunarungu ya. Yang ngajarin yang satu lagi tunarungu juga. Enggak, dengar. Normal. Oh, normal. Oke. Teman juga, teman di Parung. Nah, kalau istri bantu ajar juga. Oh gitu. Tunarungu perempuan. Oh. Istri saya. Iya. Itu dari anak-anak sampai yang dewasa? Sampai yang dewasa, anak sampai dewasa. Yang paling kecil berapa, yang paling dewasa? Umur mungkin sekitar 15 tahun, Ustaz. 15 tahun. tahun. Ya, usia SMP Nah, dewasa ya. yang sudah nikah ada. Ustadz, Ajar. ini kan Pak Andri ini maksudnya kemampuannya saat ini tuh udah bisa untuk dakwah nggak sih? Gitu. Karena kan saya sering lihat nih majelis yang isinya yang isinya tunarungu Tanya. semua, Ya. yang menyampaikan pun Bapak tunarungu. ini tanya, gitu. sekarang bisa isyarat dakwah. Bisa, insya Bisa. Allah. Saya mau saya tahu kan saya. orang sebelum dakwah, dia dulu nggak paham gitu, Ustaz. Umurnya waktu 26 tahun. Dia nggak paham sama sekali ilmu agama. Waktu dia masjid ada pengajian, dia nengok, ini ada ini bahasa isyarat bagus nih. Ini saya mau ikut belajar nih bahasa ilmu agama dalam masjid. Karena sebelumnya dia nggak ngerti apa-apa tentang agama. Sekarang coba isyarat dakwah. Ya. Coba Ustadz Ya, nanya. satu ini aja. Ya. Satu tema. Ini dia sampaikan hadis Nabi Muhammad, Ustadz. Ya. Orang yang barang siapa Ya. yang di dekat kematiannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, La ilaha maka jamin surga. Masya Allah. Masya Allah. Disampaikan hadis Nabi. Masya Allah. Itu ya ayuhanas
Qulu la ilaha illallah tuflihun. Terjemahan. La ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Yang tadi Ustaz, yang barang siapa barang siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kemarin saya dapat info itu ada 2.700.000. Seluruh Indonesia? Iya. 2.700.000 orang yang penyandang tunarungu. Iya, tunarungu yang baru terdata gitu Ustaz. Iya. Belum Dan lagi yang tidak semuanya terfasilitasi untuk agama ya. Iya, gitu Ustaz. Masya Allah, ini inspirasi banget ya. Artinya dengan kehadiran Mas Andri, ada Ustadz Husein ini tentang pentingnya agama dan harus didakwahkan kepada orang lain. Betul. Saya pengen lihat bagaimana Mas Andri itu berdakwah dan mengajak, menginspirasi kepada teman-teman tunarungu di rumah. Betul sekali. Yang menyaksikan tontonan ini, gimana? Apa pesan dan dakwahnya Mas Andri kepada sesama teman tunarungu? Muzakarah agama Islam, ilmu agama Islam, belajar agama Islam itu penting. Seluruh Indonesia, kalau ada penerjemah bahasa isyarat, maka teman-teman tunarungu ini akan mudah untuk memahami agama. Karena dakwah ini penting, maka mengajak teman-teman tunarungu ini untuk bagaimana ikut amalkan agama, ada amalkan agama secara sempurna. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada penerjemah isyarat agama, maka kita akan mudah untuk memahami agama. Sebelum kita mengerti ilmu agama, maka kita ini akan mudah dibodoh-bodohi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada teman-teman tunarungu ini. Kadang dimanfaatkan. Karena alhamdulillah penerjemah bahasa isyarat agama sudah ada, dan kita akan mudah untuk mengenal Allah dan untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau nggak ada penerjemah bahasa isyarat, kita akan susah untuk memahami ilmu agama. Alhamdulillah dengan adanya penerjemah bahasa isyarat agama, maka paham ilmu agama. Masya Allah. Artinya agama itu kan untuk semua orang. Jadi siapapun perlu agama. Orang tunanetra, orang tunarungu, orang difabel, orang sehat, orang normal itu butuh agama. Maka alhamdulillah tadi sudah luar biasa ya, kita ada wasilah, ada penerjemah yang bisa sampainya agama kepada itu. Kalau perlu kita harus memfasilitasi, mungkin ada alat dengar ada saya nggak tahu kalau Quran mereka kan kalau pada yang pakai braille atau tunanetra dia perlu pakai braille. Tapi ini kita inspirasi yang luar biasa loh dengan Mas Andri ini. Pak Ustadz Husein, kira-kira apa nih harapan kedepannya Pak Ustadz Husein nih? Ya, kedepannya ya bagaimana kepedulian kepada teman-teman tunarungu ini ya semakin banyak gitu Bang. Masya Allah. Karena kepada pandangan masyarakat kepada teman tunarungu ini sedikit sekali gitu, bukannya nggak ada tapi sedikit. Kadang dibiarkan, kadang nggak penting mereka diajarkan gitu Bang. Jadi kalau saya bagaimana masyarakat, baik dia para ustadz, Pak Kiai, para habaib dan lain sebagainya, untuk mereka ini difasilitasi lah, untuk mereka ini untuk belajar ilmu agama. Karena di setiap masjid itu kan ya boleh dikatakan nggak ada gitu Bang kepada mereka ini untuk mendengarkan tausiah agama. Ya karena dengan minimnya penerjemah bahasa isyarat tadi itu. Padahal keberadaannya di semua wilayah ada ya? Ada Ustaz. Ada angka statistik nggak? Tapi paling tidak pasti ada lah ya? Ada. Yang kemarin saya dapat info itu ada 2.700.000. Seluruh Indonesia? Iya. 2.700.000 orang yang penyandang tunarungu. Iya, tunarungu. Yang baru terdata gitu Ustaz. Iya. Belum lagi yang
Tidak semuanya terfasilitasi untuk agama ya. Iya gitu Pak. Luar biasa. Baiklah. Sekali lagi, mandala ala khair falahu ajru mislu fa'ilihi. Siapa yang memfasilitasi satu kebaikan, kita memberikan, menyebarkan agama kepada teman-teman kita, insya Allah pahalanya pun mengalir kepada kita. Amin, Maka tolong ya Allah. semua yang bisa memfasilitasi, fasilitasi teman-teman kita yang disable. Amin ya Allah. Pak Ustadz terima kasih, Pak Ustadz Hussein terima kasih, Mas Andri terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ya. Terima kasih. Semoga puasanya gitu gimana? Semoga Semoga puasanya tahun ini tahun ini Allah berkahi. Allah berkahi. Amin, amin, Amin. amin, amin. Terima kasih ya Pak Ustadz Hussein. Insya Allah mudah-mudahan ini semua menjadi berkah buat kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan banyak dampak positif dari pertemuan kita pada Amin, amin, hari amin. ini. Oke, kita ngopi lagi yuk. Sebelum Oke. kita ngopi lagi nih, mumpung belum imsak nih. Ya, makasih. Makasih.